Pemirsa, masih di dalam Khazanah Quran dan masih dalam pembahasan surah Al-Maidah yang masih juga membahas terkait dengan janji. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita tidak bisa menepati janji kita, Pak Ustadz? Baik, jadi menepati janji ada beberapa kemungkinan ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama karena lupa. Yang kedua karena sengaja mengabaikan. Dan yang ketiga karena berusaha tapi tidak mampu. Ada 3 kemungkinan. Dan masing-masing dari sini sebetulnya dia sebuah pelanggaran. Hanya saja untuk kasus ketika dia tidak mampu padahal sudah berusaha, ada pemaafan atas itu. Namun tentu semua orang bisa mengukur diri seberapa keras usaha sudah dia lakukan. Umpama ada karyawan berjanji dia akan memenuhi target kerjaan, ya. Udah berusaha tapi nggak kesampaian. Tentu kan bisa dilihat bagaimana kinerja dia selama ini. Jangan-jangan sudah berjanji bekerja 8 jam per hari, ternyata 8 jamnya sering diselingi buka media sosial gitu kan ya. Ya. Akhirnya kalau dilihat-lihat sebetulnya dari 8 jam kerja dia, bersih buat kerjanya mungkin kalau dikurangi screen time-nya yang bisa dicek di HP-nya itu, hanya 4 jam jangan-jangan. Kalau tidak tercapai target kerjaan dalam kondisi seperti itu, berarti dia orang yang teledor, belum benar-benar berusaha. Berarti dia mirip seperti orang yang sengaja ingin melalaikan kerjaan. Kan gitu ya. Nah. Tapi kalau lupa juga perlu dipertanyakan lupanya bagaimana. Ada lupa yang manusiawi. Ada lupa yang memang karena dia tidak pernah pasang reminder. Dan seterusnya. Dan Allah Maha mengetahui. Makanya di akhir ayat 7 tadi, Allah menyebut innallaha alimun bizatis sudur. Allah Maha mengetahui isi hati. Ini dalam urusan janji, kontrak perjanjian itu kita memang hanya bisa menilai yang nampak ya. Tapi urusan akhirat diperhitungkan apa yang benar-benar di hati. Allah tahu detailnya. Dan tenang saja, kalau kita menjadi korban kezoliman, Allah Maha Adil akan menegakkan keadilan. Dan kalau kita zolim, Allah juga Maha Adil akan menghukum kezoliman kita. Nah, bagaimana jika memang ada Ustadz, nauzubillah min dzalik, seseorang yang memang hobi ingkar janji. Jadi memang ya diucapkan saja untuk membuat orang yakin, untuk membuat orang senang, kemudian diingkari juga Ustadz. Nah, tentu yang pertama kita berlindung pada Allah ya, jangan jadi orang seperti itu. Jadi sebelum kita menilai orang lain, kita evaluasi diri. Perlu kita khawatiri. Ini berhubungan dengan pembahasan munafik waktu itu. Karena salah satu karakter munafik adalah wa idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah akan apa? Khianat. Dan sudah kita bahas waktu itu juga bahwa kita ini perlu mengkhawatirkan kita ini munafik. Jangan malah, saya bukan munafik, orang lain. Jangan begitu. Jadi kita perlu mula-mula khawatir diri. Nah, tapi tetap aja mungkin akan bertemu kita dengan orang-orang yang tipikal seperti tadi, suka ingkar janji. Kalau begitu maka kita perlu teliti lagi sebelum menerima ucapan dia. Seperti misalnya kita melakukan tabayun, cek dan recheck. Seperti Allah isyaratkan di surat Al-Hujurat ya. Di surat nomor 49. Kita cek. Jadi boleh loh kita tidak langsung mempercayai omongan orang. Bolehkah orang? Sebelum kita ambil perjanjian nih, kita mungkin bisa saja meminta jaminan. Pun surat Al-Baqarah sudah disinggung soalan di ayat terpanjangnya ya. Janji utang piutang dicatat. Untuk apa sih dicatat? Untuk apa? Kalau dia ingkar janji, ya, ini buktinya. Di surat yang sama, ayat yang sama tadi, ayat terpanjang, surat Al-Baqarah, disinggung tentang orang yang butuh dicarikan saksi atas perjanjiannya. Pun di surat Al-Maidah Allah mention soal itu. Jadi dia bikin janji ini ada saksi. Gitu ya. Bahkan bisa juga diminta kalau terkait utang ada jaminan berupa apa? Misalnya agunan. Gitu, ketika akadnya misalnya melibatkan utang piutang yang bisa dijaminkan. Artinya kita nggak harus selalu langsung mudah percaya. Dan kita boleh bagus malah membuat penguat-penguat dari perjanjian tersebut. Ya, baik. Nah Pak Ustadz, kalau kita fokus di ayat 12-13 itu mungkin ada cerita juga sedikit Pak Ustadz tentang apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Ya, jadi di kedua ayat tersebut itu bicara tentang Bani Israel yang mengingkari janji. Ya, mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gunung wa rafa'na fawqakum tur untuk perjanjian. Jadi kalau sekarang mungkin pejabat atau siapapun gitu yang diambil sumpahnya diangkat kitab suci di atas kepala dia seperti pendapat Imam Syafi'i. Kalau Bani Israel waktu itu yang diangkat bukan kitab suci tapi apa? Gunung.
Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala masih ada yang melanggar. Ayat 13 Allah firmankan, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'innahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukiru bih." Kata Allah, akibat mereka melanggar perjanjian-perjanjian, akibatnya Allah laknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari kasih sayang Allah. Ya. Kita perlu pertanyakan nih, kalau seandainya diri kita, masyarakat kita, bangsa kita ini banyak sekali seolah-olah kejadian-kejadian yang jauh dari kasih sayang Allah, kita perlu pertanyakan dulu, jangan-jangan kita orang yang tidak komit. Rakyatnya melanggar sosial kontrak berupa misalnya menaati peraturan, suka melanggar aturan, lampu merah ditabrak gitu ya, pajak dikemplang gitu ya, diakalin bagaimana dengan cara yang manipulatif. Kemudian para pejabat pun mengingkari janjinya kepada rakyat. Nah ini simbiosis yang saling merugikan, bahkan tidak ada yang untung. Akhirnya efeknya adalah jauh dari rahmat. Kemudian yang kedua, waja'alna qulubahum qasiyah, hati jadi keras. Jadi kalau dikasih nasihat, apa sih? Aduh, bahaya. Ada peristiwa-peristiwa bukan mengambil ibrah pelajaran, justru hati tidak tersentuh. Kan harusnya kalau ada peristiwa, sekecil apapun, orang yang imannya baik, dia akan apa? Belajar. Sebelum dirinya jadi pelajaran, dia ambil dulu pelajaran dari kejadian orang lain. Kemudian yuharrifuna kalima amma mawadih. Parahnya lagi mereka nggak cuma melanggar, tapi mengotak-atik, mengubah-ubah tuh. Kalau konteksnya waktu itu kitab suci diubah-ubah, didistorsi oknum mereka. Yang keempat adalah wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, melupakan pelajaran-pelajaran dan pesan-pesan dari Allah Subhanahu. Ini beberapa bentuk ya. Pelanggaran-pelanggaran yang Allah sebutkan di 2 ayat tadi, bentuk contoh nyata yang sudah terjadi dalam sejarah. Pelanggaran terhadap perjanjian kepada Allah. Ya, baik Pak Ustadz. Kalau tadi berarti sudah dijelaskan juga bagaimana hati seseorang itu bisa keras Pak Ustadz. Tapi mungkin kembali lagi ke zaman now gitu ya Pak Ustadz ya. Zaman sekarang kita terkadang balik lagi tuh tanpa sadar. Tadi sempat Ustadz juga mention, kadang kita mengetik atau mungkin kadang kita telepon atau mungkin ketika kita ditembak orang janji nggak? Janji gitu kan. Itu kan ada unsur mungkin tidak sadarnya atau mungkin unsur ya memang kita belum terlalu mempertimbangkan apakah kita bisa melakukannya atau tidak Pak Ustadz. Nah itu seperti apa jenis-jenisnya Pak Ustadz? Apakah memang ada suatu janji yang memang dijeniskan bahwa kita setengah yakin atau seperti apa Pak Ustadz? Baik, jadi kadang janji itu orang tambahkan unsur sumpah ya, untuk lebih make sure. Buat dirinya juga, biar makin serius, walaupun kalau muslim yang baik, dia tanpa perlu harus bersumpah bahwa nama Tuhan, dia komit dengan janjinya. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa perlu begitu. Atau setidaknya demi meyakinkan kawannya dia. Saya serius nih. Nah, yang seperti ini kalau udah bawa-bawa sumpah, nanti ketika dilanggar, memang di awal kayak oke lebih mantap nih. Tapi kalau dilanggar, resikonya tidak hanya dosa biasa, tapi bisa lebih parah daripada itu. Makanya ada syariat nih bagi orang yang dia bahkan sekalipun bukan sengaja melanggarnya karena jahat, enggak. Dia nggak mampu aja. Atau dia melihat satu situasi yang gak memungkinkan dia menepati janjinya. Sekali lagi tanpa ada unsur niat jahat ya. Maka Allah sebutkan di ayat 89 surat 5 ini, surat Al-Maidah, konsep kafarat. La yu'akhidukumullahu billahwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kata Allah, kalau kalian janjinya serius, bawa-bawa sumpah nama Allah ya, maka nanti ada kafarat kalau kalian melanggar. Kafarat ini bentuknya 3 hal opsional dulu, Kaurel. Kalau tidak bisa 3-3-nya, alias A nggak bisa, B nggak bisa, C nggak bisa. Padahal curu milih 1 aja sebetulnya dari 3 itu. Maka pindah ke jenjang berikut yaitu puasa 3 hari. Salahnya banyak orang, mohon maaf Kak Aurel dan para hadirin dan pemirsa, ketika tidak mampu melakukan satu sumpah,
menepati janji yang ada sumpahnya, dia langsung puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Atau tidak bisa memenuhi nazar, langsung puasa 3 hari. Walhal nggak begitu. 3 yang di atas dulu nih dicek, mampu nggak dia? Bebaskan budak, well hari ini nggak ada. Langsung ke 2 opsi lain, memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Gitu ya? Ya. Dan saya yakin umumnya orang, insya Allah salah satu dari 2 ini bisa ya. Kalau nggak bisa sama sekali betul, ya baru dia puasa 3 hari. Tapi ingat ini, hanya kalau dia melanggarnya, dia nggak berdosa. Kalau melanggarnya bukan karena sengaja jahat. Tapi kalau sengaja jahat, dia nggak bisa, saya mau bohong aja lah, langgar. Padahal mampu mewujudkan. Kafarat gampang lah, memberi makan 10 miskin apa susahnya. Nah seperti itu malah dosa, sebagaimana ditegaskan para ulama. Menarik Pak Ustadz, berarti memang surah Al-Maidah ini cukup lengkap ya Pak Ustadz ya. Juga mengatur terkait dengan hubungan-hubungan kita kan. Sebagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita berjanji, kita bertutur kata, itu semua seakan menjadi lengkap ada di dalam surah Al-Maidah ini Ustadz. Nah ini kenapa bisa selengkap ini Ustadz? Okay. Dan kemudian asal-usul namanya juga boleh Pak Ustadz. Baik, jadi Al-Maidah ini surat yang isinya penuh dengan hukum-hukum fikih dan secara umum dia ayatnya termasuk yang terakhir turun. Ciri khas Al-Maidah. Sehingga di surat Al-Maidah ini pembahasan terkait dengan penjagaan hak-hak dan pemenuhan perjanjian itu lengkap. Kita di Islam mengenal konsep ad-daruriyatul khams, 5 hal primer yang harus dijaga. Dan semua ajaran Islam melindungi 5 hal primer tersebut. Menjaga agama, menjaga jiwa, termasuk menjaga jiwa, menjaga kesehatan. Menjaga keturunan, termasuk menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Menjaga keluarga. Menjaga akal, termasuk ini menjaga kecerdasan ya. Dan menjaga harta. 5-5-nya dibahas di surat Al-Maidah. Menjaga agama, misalnya ada keterangan tentang bagaimana kita menjadi orang muslim jangan sampai abai terhadap agama, apalagi sampai meninggalkan agama Islam. Ada keterangan tentang itu. Menjaga jiwa, ada keterangan tentang orang yang membunuh, apa hukumannya. Kalau seandainya konteksnya, kalau di surat ini ya, ayat 33 itu begal. Jadi ada kan begal di tepian kota, kampung gitu, kemudian orang kalau nggak nyerahkan harta dibunuh. Itu juga sekaligus penjagaan harta. Penjagaan akal. Di surat ini ayat 90 ada larangan. Haram minum minuman keras, khamr. Allah sayang sama kita. Bukan Allah pelit, Allah sayang. Itu menjaga akal kita. Dan menjaga keluarga. Tentu saja di surat Al-Maidah ini ada hal-hal terkait dengan perjanjian mengenai keluarga dan etika terkait keluarga. Terkait dengan hubungan kita dengan lawan jenis. Nah 5 ini kalau kita remehkan, bahkan kita menganggap, apa sih Allah ngatur-ngatur? Lebih baik aturan yang dibuat manusia, meskipun bertentangan dengan aturan yang dibuat Allah. Itu membahayakan akidah kita. Gak boleh kita begitu. Kita harus punya keyakinan bahwa apa yang Allah atur lebih baik daripada apa yang kita sangka baik. Ya. Apa yang Allah tentukan harus kita ikuti. Sami'na wa ta'ana, kita mendengar dan kita menaati sesuai dengan perjanjian tadi. Al-Maidah sendiri namanya kan unik ya. Artinya apa sih? Hidangan. Loh kenapa tuh? Kok disebut surat hidangan? Karena di akhir surat ada kisah yang diberi julukan Ashabul Maidah. Kisah umat Nabi Isa alaihissalam yang mereka minta ke Nabi Isa. Turunkan dong hidangan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Kemudian Nabi Isa sempat mengingatkan, jangan deh minta aneh-aneh aja. Kira-kira gitu. Tetap bahkan mereka janji, kami akan makin beriman lagi kalau seandainya kami menyaksikan hidangan turun dari langit. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa ini munzilhu alaikum, aku akan turunkan. Tapi resikonya, fa may yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Kalau setelah diturunkan hidangan malah ada yang ingkar, maka akan diazab dengan azab yang belum pernah Allah mengazab seperti itu sebelumnya. Apa bentuknya? Itu mohon maaf, ada yang diubah menjadi hewan. Itu kejadian. Di kisah Al-Maidah tersebut, kisah hidangan tadi berhubungan erat dengan topiknya. Topik besar surat ini apa tadi? Memenuhi perjanjian. Itu kan mereka udah janji. Kalau diturunkan akan apa? Makin beriman. Nyatanya setelah diturunkan malah ada yang ingkar dan dihukum.
Baik Pak Ustadz, setelah ini kita masih akan berbincang terkait dengan surah Al-Maidah dan juga membuka sesi pertanyaan untuk para hadirin yang sudah hadir hari ini Ustadz. Insya Allah. Tapi jangan kemana-mana pemirsa karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini.